Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Pancasila Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang diampuh oleh Ibu Desi Asnita. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam membuat tugas ini. Perkenalkan, ada saya, Dahliana Emelda, 2012-02-0060, Putri Maulina, 2012-02-0008, Cut Sabita Mauliza, 2012-02-0025. Adapun temanya yaitu butir-butir Pancasila. Apa sih pengertian Pancasila dan butir-butir Pancasila itu sendiri? Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila adalah prinsip atau asas. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, butir-butir sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, menjalankan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan sesuatu agama kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahagian kedua, yaitu butir-butir sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antaranya, 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Dan yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Adapun butir-butir persatuan Indonesia, diantaranya: 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, yang keempat, butir-butir sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik, rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang jujur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Dan yang terakhir, butir-butir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menjelaskan yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongannya. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan
menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraanmu. Dan yang terakhir, yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka melakukan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Sekian dari video kelompok 4. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.